Halo teman-teman, hari ini pada tanggal 18 November 2023 kita seangkatan pergi ke Museum Geologi yang ada di Bandung dan Universitas Indonesia yang ada di Bandung. Oke guys, nah sekarang kita akan memasuki bus yang telah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Dan kita akan duduk di bangku bus yang telah diberikan atau dibagi oleh panitia OC sebelumnya, secara berurutan agar rapi. Stay tune ya guys, kami akan menuju ke Museum Geologi. Nah, sekarang kita sudah sampai Bandung Barat. Sebentar lagi kita akan nyampe deh ke Museum Geologi. Nah, sekarang kita udah nyampe di Museum Geologi. Hai. Halo. Oke guys, nah kita di sini lagi dibagiin tiket sama Pak Irfan sama Pak Aja. Halo guys, jadi sekarang kita posisinya udah di Museum Geologi, baik boleh dilihat museumnya. Asik. Kenapa sama saya? Kami dari Universitas Nah, sekarang kita udah mau masuk ke Museum Geologi nih. Tujuan pertama kita di sini kita akan belajar tentang fosil-fosil dinosaurus, fosil-fosil yang hidup pada berjuta-juta tahun yang lalu. Di sini, di awal kita masuk ke ruangan Museum Geologi, terdapat fosil seperti gajah blora yang sangat besar. Dan kita akan lanjut dan diarahkan oleh kakak-kakak yang ada di sana. Perjalanan ini banyak meliputi penjelasan tentang bumi, yaitu minyak bumi, lempeng bumi, gempa bumi, pegunungan, dan terbentuknya minyak bumi dari sisa-sisa fosil yang mati jutaan tahun yang lalu. Bisa dilihat, gambar di sana itu adalah sebaran fauna di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya. Ditemui oleh ilmuwan dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, itu adalah fenomena Kars Indonesia. Wah, ini berbentuk seperti arang ya. Tapi ini namanya batu berongga. Batu berongga ini berbentuk seperti gunung, tapi di atasnya berongga-rongga.
bisa dilihat itu adalah pembentukan planet bumi. Asal-usul terbentuknya bumi, banyak di antara para ilmuwan yang melakukan penelitian dan menyimpulkan berbagai peristiwa terbentuknya bumi dengan melalui hipotesis dan berbagai teori. Di antaranya, teori Georges Louis-Leyrès. Pada tahun 1778, dua ahli ilmuwan alam yaitu Louis-Leyrès, Francis Georges, dan Comte de Wolfen mengemukakan bahwa dahulu terjadi suatu tumbukan antara sebuah komet dan matahari yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari terpental ke area luar hingga terbentuklah suatu planet bumi. Nah, ini adalah ilmuwan paleografi dan sebaran fauna di Indonesia. Ada garis Wallace dan garis Weber. Ini adalah nilai-nilai kawasan kars, seperti bebatuan. Di sini kita banyak sekali belajar tentang batuan-batuan yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini adalah batu plat koral. Itu bentuknya seperti rumput laut, adalah branching coral. Bebatuan ini disimpan di museum secara rapi dan dijaga dengan baik oleh petugasnya. Nah, ini mengenal planet-planet dalam tata surya, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, lanjut kita masuk ke ruangan yang kedua. Ini adalah morfologi fenomena di Indonesia. Nah, ini contoh batu-batuannya nih. Ada batu pasir. Banyak sekali batu-batuan yang ada di Museum Geologi. Banyak sekali jenis batu-batuan yang ada di sini. Tuh, ya kan? Nah, ini adalah kristal amestis. Sejarahnya, batuan amestis ini banyak digunakan sebagai perhiasan yang dikenal oleh raja dan ratu di masa lampau karena warna ungu merupakan warna yang digunakan oleh para penguasa. Banyak banget khasiatnya untuk kesehatan tubuh, untuk mental dan emosional, detoksifikasi tubuh, pikiran lebih fokus, menyeimbangkan metabolisme. Yang selanjutnya ini adalah batu gamping. Batu gamping atau batu kapur adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Ini adalah minyak bumi yang tertua di Indonesia, sekitar 1850. Andre Rin ini sosok pionir penambang minyak bumi di Hindia Belanda 1836-1923. Remesan minyak bumi ditemukan oleh A.J. Gilker pada tahun 1840 sampai 1890. Nah, selanjutnya kita memasuki ruangan yang ketiga yang ada di atas. Nah, Museum Geologi ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dr. J.A. Kartili, Bandung, 15 Agustus 1985. Nah, ini adalah fosil. Itu tengkorak Bubalus paleokerbau. Oke, baik. Kita sudah mau masuk nih ke ruangan yang ketiga. Bisa dilihat terdapat ada itu raja ya. Terus ada manusia purba, ada candi Prambanan juga. Nah, itu Gunung Tambora meletus pada tahun 1815. Pada tahap awal prasejarah Paleolitik atau zaman batu tua ini, manusia hidup di alam yang terbuka. Mereka memanfaatkan batu-batuan sebagai bahan membuat alat-alat sederhana seperti kampak, penetak, dan perimbas.
Manfaatan non-logam. Ternyata banyak sekali di sini logam-logam. Bisa dilihat ya. Ternyata wadah air juga terbuat dari logam. Nah, di sini juga ada nampan dari bahan tembaga. Ini alat-alat yang tersisa setelah erupsi terjadi. Ada telepon, ada kamera juga dan sebagainya. Penyebab gunung meletus sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, lempeng yang berdesakan, tekanan tinggi, gempa vulkanik, tektonik, suhu kawah meningkat, peningkatan gelombang magnet dan listrik. Itulah sebabnya Gunung Merapi yang meletus disebut sebagai bencana alam. Awan panas dengan suhu kurang lebih 400 derajat Celcius menerjang perkampungan. Akibatnya motor ini ditimpa oleh lereng seperti awan yang sangat panas. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Oke, lanjut. Kita pergi ke lokasi selanjutnya. Selesai, kita ke lokasi yang berikutnya. Kemana? Ke UPI. Oke guys, kita sekarang udah ada di bis lagi nih. Setelah ke Museum Geologi, kita selanjutnya pergi ke Universitas Indonesia. Perjalanan ke sana menempuh sekitar 1 jaman. Oke guys, kita sudah nyampe ke Universitas Indonesia yang ada di Bandung. Sebelum memasuki museumnya, kita semua dibagiin tiket oleh petugas penjaganya. Di sana banyak sekali arca-arca Hindu Buddha tentang ajaran agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia. Bukan hanya itu nih guys, tapi masih banyak yang lainnya juga. Stay tune ya. Manusia purba, sejumlah keberagaman dari Homo dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu manusia purba berlawanan dengan manusia modern. Pada periode dimulai dari 500 tahun yang lalu. Nah guys, manusia purba ini banyak sekali jenisnya. 8 jenis manusia purba di Indonesia. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus solensis, Meganthropus paleogeophanicus, Homo slensis, Homo wagekensis, Homo forensis, dan Homo sapiens. Nah, itu jenis-jenis manusia purba, guys. Nah, di sebelahnya berbicara tentang awal pengaruh Hindu Buddha di Nusantara, sejauh ini selalu dimulai pada sekitar abad ke-5 Masehi, yang ditandai oleh kehadiran kerajaan Kutai dan Tarumanagara di Nusantara. Dan masih sedikit perhatian terhadap periode sebelum itu. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Bisa dilihat di sana ada arca Ganesha, ada arca Parwati, dan sebagainya. Oke guys, sekarang kita ada di dalam Museum Universitas Pendidikan Indonesia Yang ada di Bandung. Museum ini menceritakan tentang perkembangan ajaran agama dari dulu sampai sekarang. Itu awal mulanya dari agama Hindu Buddha hingga berkembang sampai sekarang, masuknya Islam ke dalam Indonesia dan Nusantara melalui wayang untuk mengajarkan ajaran Islam tersebut. Dan di sini kita akan lanjut ke, ini adalah buku-buku
1898. Oke, kita lanjut ke medianya yang digunakan itu wayang. Kenapa menggunakan wayang? Karena untuk menarik perhatian masyarakat gitu yang belum paham tentang agama Islam itu bisa menggunakan wayang, di mana wayang ini merupakan warisan budaya. Nah, isi-isi dari cerita wayang itu bisa menceritakan tentang materi-materi mengenai tentang agama Islam gitu. Nah, kita masuk ke pendidikan berbasis agama Nasrani. Nah, berbasis agama Nasrani ini atau agama Islam ini seperti gereja. Nah, beberapa juga kan gereja yang ada untuk selanjutnya pada tiga psikologi bisa langsung ke atas dari kantornya gereja. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya, yaitu di belakang kami ada buku atlas yang menjelaskan atlas, media, dan sumber belajar yang penting dalam proses pembelajaran. Ini adalah contoh-contoh atlas yang ada di Museum Universitas Pendidikan Indonesia. Disusun secara rapi agar tidak rusak dan disimpan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke atas. Bisa dilihat di sini ada sepeda dengan sepedanya sepeda zaman dahulu, mungkin dalam perjuangan para pahlawan kita bisa mengenang atau melihat bahwa sepeda ini juga berjasa pada zamannya. Ini adalah patung dari Ki Hajar Dewantara. Ini biografi dari Ki Hajar Dewantara yang beliau adalah pendiri perguruan nasional Taman Siswa. Dia sangat mendukung terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Tanpa beliau, kita tidak akan merasakan sekolah yang nyaman seperti sekarang ini. Setelah tadi kami menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara yang dilihat mendukung tentang pendidikan Indonesia, sekarang kami mengenalkan alat-alat tulis atau media sebagai cara untuk belajar yang digunakan pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Tanpa alat-alat tulis ini, kami tidak akan bisa menulis atau membaca. Karena dengan alat tulis ini, kami bisa mengenal dengan huruf atau tulisan. Nah, oke, di sebelah sini ada orang-orang zaman dahulu. Foto-foto zaman dahulu yang sedang mengemban pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu pada zaman dahulu, meskipun pada zaman dahulu tidak senyaman sekarang, tapi mereka sangat gigih dalam melakukan belajar, menuntut ilmu. Itu wajib ya. Oke. Ya, jadi beliau adalah pemuda Indonesia yang bisa mengharumkan Indonesia di dalam bidang pendidikan teknologi yang sampai mencemerlangan pikirannya itu terkenal di Eropa. Ini adalah kepala sekolah di perempuan. Ya, di sini bisa dilihat bahwa kursi dan mejanya masih sangat antik dan klasik yang terbuat dari anyaman bambu. Dan ini contoh dari barang-barang yang masih terkenal antiknya, yaitu ada telepon, ada tinta, jam beker, dan lain sebagainya. Oke, lanjut guys. Nah, ini adalah seragam-seragam zaman dahulu. SD, SMP, sampai ke SMA. Nah, ini seragam SD. Baju putih, rok putih, dan baju putih, celana putih. Nah, ini SMP, ini baju putih SMP, dan ini SMA. Nah, dan ini adalah seragam baju guru dan kepala sekolah.
Nah, sekarang kita udah keluar dari Museum UPI. Selanjutnya kita akan ke Ciamplas, setelah itu kita pulang. Setelah kita membeli oleh-oleh di Ciamplas, selanjutnya kita akan pulang. Sampai jumpa guys.